Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Netrakala, kisah Bima. Wow, kisah Bima ya, makin seru nih makin kesini, dan ini adalah season kedua teman-teman. Setelah pertarungan di Alas Lali Jiwo, Bima memulai kehidupan barunya. Waduh, dan di sini masih terngiang-ngiang Pak Arif ya teman-teman ya. Dan di sini konfliknya baru lagi, bagaimana Panji, teman atau sahabat sejati dari Bima, terkena masalah. Makin menarik aja. Dan buat Netrakala terima kasih. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih mengunjungi karya-karyanya Netrakala, karena di sana kisahnya keren-keren banget teman-teman. Dan jangan lupa di-follow juga ya Twitter dari Netrakala, supaya teman-teman bisa tahu apa lagi yang akan di-up di karya-karya selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Menguji ilmu kanuragan di Alas Lali Jiwo. Kisah Bima. Semenjak peristiwa Alas Lali Jiwo, entah kenapa Bima tidak pernah bisa tidur di bawah jam 12 malam. Matanya selalu nampak segar, bahkan pernah ia mencoba meminum obat tidur tapi tidak ada efek sama sekali. Sedari tadi Bima berdiam diri bermeditasi. Selain untuk menenangkan pikirannya, dia juga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Terlebih saat ini dirinya juga belum bisa menguasai kekuatan yang dimiliki oleh tombak cempoko kuning. Angin dingin tiba-tiba hadir melintasi tengkuk Bima seketika. Kulitnya seperti terasa tersentuh air es yang sangat dingin. Bima membuka mata. Nampak sosok Romo Sengkono sudah hadir di depannya. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Romo Sengkono. "Apa ini soal Alas Lali Jiwo?" tanya Bima penasaran. "Tidak, bukan itu. Kau masih belum mampu untuk membawa Arif pulang. Belum saatnya. Jangan ikut campur dengan hal yang belum kau ketahui," jawab Kromo Sengono. "Apa maksudmu?" kata Bima kebingungan. Ia sedang tidak mencampuri urusan apapun saat ini. "Sosok yang kemarin merasuki temanmu itu hanya suruhan. Gunakan Maya untuk mencari tahu lebih banyak. Dia lebih peka darimu. Dan jangan bertindak sembarangan," ucap Kromo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa jengkel kepada penjaganya itu. Kromo Sengkono tidak berubah sama sekali, selalu saja memberikan informasi yang tidak mendetail. Bangkit, Bima merebahkan tubuhnya di atas kasur. Benar dugaan Bima kalau Maya bisa lebih peka dalam merasakan keberadaan makhluk astral. Bima tersentak dari tidurnya. Saat ini, ia tengah terlentang di suatu tempat yang asing. Memandang ke atas, ia melihat hamparan langit gelap. Sejak kapan aku tidur di luar rumah? Batin Bima kebingungan, namun ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba meraba-raba sekitarnya. Pasir. Pelan, Bima mencoba bangkit. Diambilnya segenggam pasir dengan tangannya. Ya, benar. Ini pasir. Tapi sejak kapan aku ada di pantai? Ucap Bima. Dipandanginya sekeliling. Suasana begitu sepi. Lambat laun ia juga mendengar deburan ombak dan suara deru angin. Kesadaran Bima belum pulih sepenuhnya. Ia masih merasa bingung dengan perpindahan tempat yang terasa begitu cepat. Sekali lagi ia mencoba mengambil segenggam pasir, dan diremasnya kuat-kuat. Dia merasakan kulit yang ada di tangannya bergesekan dengan pasir yang ia genggam. Aneh, kalau ini memang mimpi, kenapa terasa nyata sekali? Ucap Bima. Kromo Sengkono, ucap Bima memastikan. Ia menunggu beberapa saat, tapi sosok penjaganya itu tak muncul saat ia panggil.
Bima mulai beranjak dan melihat sekitaran, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengingat-ingat tempat berdiri saat ini terasa begitu familiar, tapi Bima tidak bisa mengingat kapan ia pernah singgah sini. Bima mencoba untuk berjalan mendekat ke arah bibir pantai, namun baru saja ia melangkah beberapa meter, terdengar sebuah teriakan yang tidak asing di telinganya. Sontak Bima mencari sumber suara, tapi ia masih tidak menemukan apapun. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara itu, merasa ada yang aneh dengan dirinya. Bima mencoba untuk berkonsentrasi, mengumpulkan tenaga. Perasaan yang mengatakan kalau sedang ada yang tidak beres dengan semua ini. Kue sopo Cak Bagus? Tempatmu bukan di sini. Pulang! Terdengar jelas sekali bisikan suara seorang perempuan. Mendengar itu, Bima langsung membuka mata. Kini nampak dengan jelas ada sesosok perempuan dengan pakaian Jawa yang sederhana tengah mendelik menatapnya. Di mana ini? Siapa kamu? Tanya Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru sosok tersebut berjalan menjauh mendekati bibir pantai. Bima mencoba mengejar, namun sosok tersebut hilang ditelan deburan ombak. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya, tersentak. Tiba-tiba saja dia merasakan tangan kanannya seperti sedang ditempeli bara api yang sangat panas. Cempaka kuning, ucap Bima saat merasakan mata tombak yang tersimpan di tangan kanannya bereaksi begitu kuat. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara teriakan seseorang, tapi Bima tidak mendapati apapun di sana. Dia mencoba mengumpulkan tenaganya, berdoa, meminta petunjuk agar diperlihatkan sesuatu jika memang itu adalah hal yang harus diketahuinya. Tolong! Spontan Bima kembali membuka matanya. Kini dengan jelas Bima melihat seseorang yang ia kenal jauh beberapa meter di depannya. Panji tengah diseret menuju ke arah bibir pantai oleh sekelompok orang. Tanpa dikomando, Bima segera berlari ke arah Panji. Ia berniat menolong temannya itu. Namun dalam keterburuannya, tiba-tiba saja ia menyandung sesuatu yang membuatnya terjatuh. Mata Bima membulat seketika, jantungnya nyaris copot. Dia tengah menyandung tubuh manusia yang tengah terbaring di atas pasir. Sejenak Bima berpikir untuk meninggalkan tubuh itu, namun Bim, tolong. Bima kaget kalau mendengar suara lirih dari tubuh yang ada di depannya. Bingung, apakah dia harus menolong orang yang ada di depannya atau Panji yang tengah diseret ke arah laut. Mengikuti instingnya, Bima segera membalikkan tubuh yang tertelungkup itu. Saat sudah melihat muka dari orang itu, Bima langsung buru-buru mundur sampai ia jatuh terjengkang ke belakang. Maya, ucap Bima shock. Jelas sekali tubuh itu milik Maya. Meskipun darah segar menutupi sebagian wajahnya, tapi jelas Bima mengenali sosok Maya. Pulang, pulang sekarang Bim, ucap sosok Maya tiba-tiba. Tolong! Sekali lagi Bima menoleh ke arah Panji yang sudah dekat sekali dengan bibir pantai. Tanpa menggubris ucapan Maya, Bima langsung berdiri dan berlari menuju ke arah Panji. Namun semakin dekat ia ke arah temannya, justru perasaan Bima semakin tidak enak. Kini ia sudah dekat dengan Panji, namun Panji beserta orang yang berusaha menyeretnya telah hilang bagai asap yang terkena hembusan angin. Ada apa ini sebenarnya? Ucap Bima kebingungan. Sesaat Bima kembali melihat sekitar, kemudian melanjutkan berjalan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu seperti karung yang tengah digantung di pinggiran tebing. Saat sudah dekat dengan tebing, jelas sekali karung-karung itu bergerak menggeliat. Panik jika itu adalah manusia, Bima segera berlari menuju ke arah tebing, tapi langkahnya terhenti. Bima ingat dia pernah ke sini. Ya, penglihatan yang diberikan oleh sosok yang merasuki Panji. Ya, dia pernah melihat ada wanita yang sedang memanggil sosok demit wanita, dan di sanalah di tebing itu ia melakukan ritualnya. Dia mempercepat langkah kakinya. Bima shock dengan apa yang ia lihat. Semua anggota keluarganya tengah tergantung di sana dengan kondisi terpocong dan leher yang terjerat tali tambang. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Bima yang tiba-tiba saja terbangun. Bima tidak langsung membuka mata. Ia meraba-raba dulu di sekelilingnya. Batinnya masih merasakan kepanikan. Kain
Ini kain, bukan pasir. Batin Bima sambil masih menggerak-gerakkan telapak tangannya. Lalu ia mencoba membuka mata saat melihat plafon kamarnya. Bima mengeluarkan suara penuh rasa syukur. Tenang no awakmu. Kaget, Bima langsung bersiaga. Astaga, kenapa sih kamu selalu bikin kaget? Ucap Bima saat ia mendapati Kromo Sengkono sudah berdiri di sudut kamar miliknya. Masih terengah-engah, Bima mencoba mengambil botol air yang ada di meja sebelah tempat tidur. Setelah menenggak habis air dalam botol, dia menyabar rokok yang ada di meja dan segera membakarnya berharap mendapat ketenangan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Bima memandang Kromo Sengkono. Dia sepertinya menyadari siapa dirimu, jawab Kromo Sengkono. Dia siapa? Tanya Bima kebingungan. Ingat, darahmu bukan darah biasa. Siapa saja demit yang ingin punya kesaktian bakal kepingin untuk memilikimu, ucap Kromo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima hanya menghela nafas, memikirkan mimpi yang barusan ia alami, terlebih juga perkataan Kromo Sengkono, darah sang raja. Bima langsung mengambil handphone miliknya dan mencari kontak Maya. Sudah beberapa kali ia mencoba menelpon, tapi tetap saja tidak ada satupun panggilan yang diterima. Menengok ke arah jam, ternyata sudah pukul 3 pagi. Tak lama kemudian, handphone Bima pun bergetar. Buru-buru, Bima melihat sebuah notifikasi yang membuat dirinya tenang. Jangan gila, atau besok aku buat jadi gila. Bima tersenyum lega melihat pesan teks yang dikirimkan oleh Maya. Udah, ayo bolos saja. Ada yang ingin aku ceritakan, ajak Bima kepada Maya saat mereka sudah mau sampai di sekolah. Gila, mau kemana? Motorku masih di sana. Kalau bapak tahu bisa repot, ucap Maya menolak mentah-mentah ajakan Bima. Tapi bukan Bima namanya kalau ia tidak bisa membuat orang-orang di sekitarannya penasaran. Kini mereka berdua tengah duduk di salah satu kafe yang tak jauh dari tempat tinggal Bima. Jadi, apa yang membuat Tuan Bima begitu antusias untuk bicara empat mata? Ucap Maya sengit menatap sepupunya. Ingat gak waktu Panji menyerangku? Kemudian Bima menceritakan bagaimana ia berdiri di sebuah pantai. Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang berjalan terburu-buru, seolah ia tidak ingin dilihat siapapun, hingga saat kehadiran satu sosok yang membuat tubuh Bima gemetar secara spontan. Energinya jauh lebih mematikan daripada Dewi, ucap Bima. Dewi? Maksud kamu sosok kembar tiga yang jaga sendang pitu? Tanya Maya yang mengerutkan alisnya. Dia memang selama ini belum pernah bertemu dengan Dewi, namun entah kenapa di dalam benaknya dia sudah bisa membayangkan seperti apa sosok Dewi itu. Ya benar. Dan juga Willem serta Kromo Sengkono memintaku untuk berhati-hati. Kembali Bima menceritakan tentang peringatan dari Willem dan wejangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono serta mimpi yang ia alami semalam. Panji, ucap Maya mengerutkan dahinya. Kamu tahu gak Bim, aku memang merasa ada yang aneh dengan dirinya dan juga rumahnya. Terlebih semenjak kejadian kesurupan itu. Dan ingat, saat aku melihat ada sosok perempuan yang tengah memperhatikan dari jauh, ujar Maya. Ya, tapi bukan itu intinya. Justru kalimat dari Kromo Sengkono yang membuatku khawatir. Bukan hanya diriku saja, tapi juga untukmu. Ingat apa yang kuceritakan soal darah sang raja? Tanya Bima yang sekarang mulai terlihat gusar. Jelas sekali ingatan tentang seluruh keluarganya yang digantung di atas tebing menggelayut bergoyang-goyang. Maya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, aku ingat, tapi aku juga bingung. Kita tidak sedang menyeret masalah ke dalam hidup kita, dan kenapa kita yang harus mencari masalah itu? Ucap Maya yang mencoba untuk memutus kekhawatiran Bima. Sekarang kita hanya berdua, belum ada yang bisa kita mintai pendapat tentang hal-hal yang berbau gaib seperti ini. Kecuali apa Mbak? Tanya Bima penasaran. Kecuali kau melupakan semua ini. Jika memang ini menyangkut nyawa keluarga kita, aku beranggapan sosok yang sedang mengincar Panji sedang memberikan peringatan kepadamu untuk tidak ikut campur, ucap Maya dengan nada final. Bima terenyak sejenak. Dia berpikir memang benar apa yang Maya ucapkan. Saat ini belum ada orang yang bisa dimintai pendapat.
dan tidak mungkin bagi Bima untuk menemui Pak Arif sekarang. Kromo Sengkono selalu berkata kalau Bima belum siap dan belum saatnya mereka pergi untuk menemui Pak Arif. Hari-hari telah berlalu. Semenjak Bima mengalami mimpi tentang keluarganya dan Panji, sudah beberapa hari ini pula Bima tidak melihat Panji datang ke sekolah. Pada awalnya, memang Bima tidak begitu peduli dan mencoba melupakan semuanya. Saat ini, fokusnya hanya terus berlatih agar segera bisa membawa pulang Pak Arif ke alam mereka. Kenapa, Bim? Masih mikirin soal mimpi? Ucap Maya yang sudah duduk di sebelah Bima. Ya, Mbak. Gak tahu kenapa, semenjak aku memimpikan kejadian itu, perasaanku jadi gak tenang deh. Apalagi ditambah dengan perkataan Kromo Sengkono kalau mereka sudah menyadari siapa aku sebenarnya. Jawab Bima gusar. Aneh sih, Bim, padahal kita sendiri juga gak tahu siapa itu sang raja. Namun justru mereka sendiri yang malah mengincar kita, kata Maya sambil menghela nafas panjang. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Bima. Memang benar apa yang diucapkan oleh Maya. Bahkan Bima sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan darah sang raja. Apa sebaiknya kita pastikan kondisi Panji, ya, Mbak? Tanya Bima sambil memandang ke arah sepupunya itu. Kamu yakin, Bim? Kali ini gak ada yang bantu kamu loh. Sedang aku sendiri juga gak bisa berbuat banyak. Bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu? Terlebih dengan semua penglihatan yang kamu lihat itu berbeda dengan apa yang menimpaku dulu, kata Maya yang mulai merasa khawatir dengan keputusan Bima. Bukannya kamu sendiri, Mbak, yang bilang kalau tidak bisa melihat temanmu dipermainkan oleh mereka, tukas Bima. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maya. Cukup lama wanita itu memandangi Bima dengan penuh pertimbangan. Kita coba pergi rumah Panji yuk siang ini, Bim, kata Maya sambil beranjak pergi menuju bangku yang ia tempati. Tersenyum, Bima hanya mengangguk. Akhirnya dia bisa mengajak Maya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Entah kenapa dia merasa semua ini ada kaitannya dengan pusaka yang tertanam di tangan kanannya. Terlebih memang Kromo Sengkono juga meminta untuk mencari tahu semua kejadian ini dengan menggunakan kemampuan yang Maya miliki. Andai Pak Arif ada di sini, semua akan terasa lebih mudah, keluh Bima sambil memandang keluar ke arah pohon Tanjung. Siang sepulang sekolah, Bima dan Maya langsung saja memutuskan untuk pergi ke rumah Panji. Sedari awal memang semestinya Maya tidak mengizinkan Bima untuk mengendarai motornya. Bukan perkara Bima tidak bisa mengendarai sepeda motor, akan tetapi Bima terlalu brutal di jalanan. Hampir saja Maya kehilangan kepala karena cara mengendarai Bima yang di luar nalar. Bim, pelan dong, astaga, teriak Maya yang shock saat Bima melajukan motornya begitu kencang. Tenang aja, Mbak, pegangannya kenceng daripada kamu terbang, balas Bima sedikit mengencangkan suaranya karena angin yang menderu-deru. Terdengar suara dejitan ban motor ketika Bima tiba-tiba saja mengerem kendaraannya saat masih berada di kecepatan tinggi. Udah sampai, Mbak? Kamu kenapa, Mbak? Ucap Bima bingung saat melihat wajah pucat Maya. Dengan gemetar, Maya turun pelan-pelan dari jok motor yang baru saja ia tumpangi. Mau bikin aku mati ya, Bim? Ucap Maya lemas. Naik Kromo Sengkono bisa lebih cepat, Mbak, keke Bima saat tahu jika sepupunya itu gemetaran karena ulahnya saat mengendarai motor. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Bima langsung beranjak menuju gerbang rumah Panji. Sejenak Bima memandangi rumah itu dan mencoba kembali merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Namun tetap saja Bima tidak melihat ataupun menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Memantapkan hati, Bima segera mendorong gerbang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik keluarga Panji. Bim, gak apa-apa nih kita langsung masuk ke dalam, tanya Maya yang sudah berada di samping Bima. Ya kalau diusir tinggal pulang, Mbak, jawab Bima cuek sambil terus melangkah menuju ke arah pintu utama. Tok tok tok. Assalamualaikum, salam Bima sambil mencoba untuk mengetuk rumah milik Panji. Kayaknya Panji lagi pergi deh, Bim. Kita pulang aja yuk sekarang, kata Maya sambil celingukan memandang ke sekitaran. Sesekali badannya bergidik ngeri. Waalaikumsalam. Terdengar suara Panji dari dalam rumah. Bima sedikit lega saat mendengar suara temannya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah.
Namun saat mereka melihat kondisi Panji, keduanya melongo dan tidak menyangka Panji mendapatkan penyakit seperti ini. Panji, Bekik Maya kaget saat melihat kondisi Panji yang sudah berubah semenjak terakhir kali mereka bertemu. Sedangkan Bima hanya terdiam dan terus menatap wajah dan tubuh temannya itu. "Kamu kenapa sih, Ji?" tanya Maya. Panji hanya menggelengkan kepala dan terus mencoba menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang sudah penuh dengan benjolan bernanah. "Sejak kapan?" tanya Bima saat mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. "Semenjak kejadian di sekolah. Malamnya badanku panas dan rasanya gatal. Gak tahu, aku juga gak tahu kenapa ini. Tapi pagi harinya semua udah kayak gini," jawab Panji dengan muka yang lesu. "Coba Ji, ceritain. Kenapa bisa jadi seperti ini?" kata Bima. Sesekali Maya dan Bima berjengit saat melihat kondisi tubuh dari temannya itu. Awalnya Panji nampak ragu. Kadang dia melihat ke arah belakang dengan pandangan yang kurang nyaman. Hal itu justru membuat Bima bingung, sedangkan Maya seperti terpaku melihat sesuatu. "Mbak," tanya Bima. Tapi Maya menggeleng meminta Bima untuk diam. Panji terdiam. Dia tidak langsung bicara. Jelas sekali Bima melihat ada sedikit air mata yang menggenang di ujung kedua bola matanya. "Ji," ucap Bima mencoba menguatkan temannya. "Tepat setelah kalian pulang, aku sudah bilang kalau semua badanku terasa tidak enak. Bahkan suhu tubuhku naik secara drastis. Awalnya aku mikir kalau itu cuma kecapean dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi bahkan setelah aku minum obat dan tidur sampai sore, gak ada bedanya sama sekali. Suhu tubuhku semakin naik," ucap Panji sambil terus saja mencoba menggaruk badannya. Flashback kenangan Panji. "Ji, udah sehat?" tanya Bu Eni saat sudah berada di dalam kamar Panji. "Udah mendingan Bu, tadi udah minum obat," jawab Panji parau. "Ya sudah, Ibu pergi ke tempat Bude dulu ya. Nanti kalau lapar, makanannya udah Ibu siapkan," kata Bu Eni sambil meninggalkan tempat tidur anaknya. Sedangkan Panji hanya mengiyakan dengan sedikit mengerang. Panji yang mendengar ucapan ibunya itu hanya tersenyum kecut. Dia berharap mendapatkan perhatian lebih, tetapi saat dia sakit pun tetap sama saja. Mendengar suara kendaraan yang keluar meninggalkan rumah, Panji kembali meringkuk di atas kasur. Tok tok tok, mata Panji kembali terbuka. Jelas dia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Enggan sekali rasanya beranjak. Terlebih kepala Panji juga semakin terasa berat. Namun suara ketukan itu semakin lama semakin kencang. Mau tak mau Panji beranjak berniat melihat siapa gerangan yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Sempoyongan Panji berjalan pelan. Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas membuka pintu. Kini jelas sekali di depan Panji seorang wanita seumuran ibunya tengah berdiri menatap dirinya. Wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya berwarna hijau. "Bu, cari siapa ya?" tanya Panji, memastikan kalau memang wanita itu tamu di rumahnya. Tidak menjawab pertanyaan Panji. Justru wanita itu tersenyum, berbalik dan melangkah pergi keluar menuju jalan raya. Panji merasa kebingungan, tapi rasa sakit di kepalanya benar-benar membuat Panji tak bisa lagi berpikir. Bergegas, ia kembali lagi ke kamar dan segera merebahkan badannya. Baru saja Panji tertidur, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Panji tersentak bangun. Tubuhnya sudah penuh dengan keringat. Sejenak Panji ingin beranjak mengambil minum yang ada di samping tempat tidurnya. Namun seketika tubuhnya terpaku. Ada seseorang yang tengah mengamatinya dari arah luar. Jelas sekali itu adalah sosok bayangan seseorang. Cukup lama Panji melihat sosok tersebut. Pada awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya, tapi semakin lama Panji melihat bayangan itu semakin memadat dan terus saja membentuk menjadi sebuah sosok yang belum pernah Panji lihat selama ini. Astagfirullah, ucap Panji sambil mengusap-ngusap matanya. Namun tetap saja sosok tersebut masih terus memandangi Panji. Sosok hitam berbulu dengan 8 tangan serta taring yang tumbuh tidak beraturan di sekitaran mulutnya. Melihat itu,
itu, sontak Panji langsung merebahkan dirinya kembali, menutupi tubuhnya dengan selimut hingga kepala badannya benar-benar gemetar. Bukan karena penyakit yang sedang dideritanya, tapi karena rasa takut yang tak bisa dikendalikan olehnya. Bu, ibu, panggil Panji mencoba untuk mencari pertolongan. Tidak ada jawaban. Di rumahnya terasa begitu sepi. Pak, Bapak, sekali lagi Panji mencoba untuk memanggil orang tuanya, namun tetap sama saja tidak ada jawaban. Kini Panji hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Pikirannya benar-benar kacau, terlebih suara geraman dari makhluk itu juga tak kunjung hilang. Ingin rasanya ia berlari, tapi tubuhnya terasa benar-benar lemas. Dan tiba-tiba semua benjolan itu muncul setelah kamu melihat sosok itu, tanya Maya saat Panji berhenti menceritakan apa yang tengah dilaluinya kemarin. Panji menggeleng. Tidak, setelah itu aku seperti tertidur kelelahan, tapi aku kembali terbangun karena mendengar suara riuh gemerincing tapak kuda. Aku tidak berani melihat apa yang ada di luar. Sudah cukup dengan sosok yang terus mengamatiku dari arah jendela. Tapi tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan keras. Kaget, kupikir itu adalah orang tuaku, namun ternyata di sana sudah berdiri sosok wanita yang sangat cantik, tapi begitu mengerikan. Terang Panji sambil menerawang mengingat-ingat kejadian yang menimpanya. Wanita? Seperti apa wanita itu, Ci? Tanya Bima yang mulai merasa khawatir. Entah kenapa, saat mendengar cerita dari Panji beberapa kali, ia merasakan panas di tangan kanannya. Wanita dengan pakaian kuning, dengan rambut disanggul serta mata yang berwarna kemerahan, ucap Panji bergidik. Lalu, apa yang dilakukan oleh wanita itu? Tanya Maya yang juga sudah mulai diliputi rasa khawatir. Jelas sosok yang mendatangi Panji bukanlah sosok sembarangan. Dia berjalan ke arahku, lalu mengusap-ngusap kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah itu, seketika menjadi gelap dan paginya keadaanku sudah seperti ini, jawab Panji. Bima langsung mengenyangkan tubuhnya ke punggungan sofa. Pikirannya benar-benar kalut, ketakutannya benar-benar terjadi. Apa yang Bima lihat dan mimpikan memang menjadi sebuah peringatan untuknya. Tidak perlu orang pintar untuk menggabungkan semua ini. Sudah jelas kalau memang ada yang berniat mencelakai keluarga Panji. Aku penasaran ya, Pak, sama wanita yang Panji ceritain, ucap Bima saat mereka sudah ada di taman belakang rumah padenya. Sesekali Bima tersenyum simpul mengingat betapa mereka sibuk memikirkan keselamatan Maya di tempat ini. Wanita yang mana, Bim? Tanya Maya mencoba untuk mengikuti arah pembicaraan Bima. Yang kedua, wanita yang menemui Panji. Entah kenapa, setiap kali aku teringat dengan kedua wanita yang kulihat di pantai, terus saja aku merasakan cempaka kuning selalu bereaksi. Apa memang semua ini ada hubungannya ya? Kata Bima sembari menghisap rokok, mencoba untuk mencari jawaban dari semua peristiwa yang ia alami. Aku nggak tahu, Bim. Sekarang aku hanya bisa duga-duga saat kamu berusaha untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumah Panji. Aku dengan jelas melihat energimu keluar, merambat mengelilingi rumah. Aku berpikir mungkin itulah yang menyebabkan kamu mendapatkan peringatan, ucap Maya. Terus tanya Bima yang masih memandangi sepupunya dengan serius. Ya itu semua pilihan kamu, Bim. Bagiku, kamu sepertinya sudah menantang mereka. Kalau semua sudah memperingatkanmu dan kamu masih coba untuk cari tahu, ya berarti udah jelas kan? Ucap Maya sambil menolehkan kepalanya ke arah pohon mawar yang ada di taman itu. Bima terdiam dengan apa yang diucapkan Maya. Di satu sisi, dia tak tega dengan kondisi Panji saat ini, akan tetapi ia juga merasa penasaran dengan semua rentetan kejadian yang diterimanya akhir-akhir ini. Simba, ucap Bima lirih. Kenapa sama Simba, Bim? Tanya Maya yang mulai keheranan sekaligus waspada dengan Bima. Rasanya mengatakan kalau Bima sudah memutuskan sesuatu. Ya, Simba pasti tahu sesuatu. Bahkan aku tahu sendiri saat aku berhadapan dengan Ki Ganang. Dialah yang mengembalikan cempaka kuning padaku. Aneh kan, dengan adanya peristiwa yang kualami dan tiap kali aku mengingatnya,
Pasti Cempoko Kuning selalu bereaksi, ucap Bima yang langsung mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja udara sekitar menjadi sesak. Angin dingin mulai hadir di sekitaran mereka. Maya tersentak dengan perubahan medan energi yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu pasti Bima sedang melakukan sesuatu. Benar saja, di depan mereka saat ini sosok Romo Sengkono sudah hadir dengan rupa wujud buto yang mengerikan. Meskipun Maya sudah sering melihat sosok tersebut, tapi tetap saja tubuhnya gemetar saat sosok itu hadir. Ono boleh, geram Romo Sengkono yang tengah berdiri menatap Bima dan Maya bergantian. Bisakah kau membawa kami bertemu dengan Simba? Ucap Bima lantang tanpa memperdulikan ketakutan Maya. Kami? Siapa maksud kamu dengan kami, Bim? Tanya Maya kebingungan. Ya aku sama kamu, Mbak. Emang siapa lagi? Jawab Bima sambil nyengir tanpa berdosa. Romo Sengkono tidak langsung menjawab. Beberapa saat dia terdiam dan menutup matanya seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak nampak di mata Bima. Nanti malam lakukan tirakat seperti yang sudah kuajarkan, kata Romo Sengkono yang langsung menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu Bima, ucap Maya sambil beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum, Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simba yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu. Malam sudah datang. Bima memutuskan untuk menginap di tempat budinya. Sedari sore, Maya selalu mengoceh untuk memikirkan kembali keputusan yang ia buat. Tapi bukan Bima namanya. Kalau sudah berkeinginan pasti sebisa mungkin dia akan selalu mencoba untuk mendapatkan apa yang ia mau. Terlebih ini menyangkut keluarganya dan juga Panji. Sekali lagi Bim, apa kamu udah mantap dengan pilihanmu? Ucap Maya memandang serius. Kini mereka berdua sudah berada di kamar yang Bima tempati setahun lalu. Serius mbak? Kalau memang Maya nggak mau ikut, ya aku juga gak mau maksa, ucap Bima tenang. Bima sadar kekhawatiran yang sepupunya rasakan. Dia tidak mau memaksa Maya, terlebih apa yang akan dilakukannya ini sangat beresiko nantinya. Maya terus memandang Bima seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ya, aku udah utang nyawa sama kamu. Setidaknya aku bisa mencegahmu untuk berbuat bodoh nantinya. Ayo, mari kita lakukan, ucap Maya sambil mengembuskan nafas panjang dan kasar. Bima yang mendengar itu hanya terkekeh dan langsung duduk bersila. Kini mereka saling berhadapan. Bima sudah berkonsentrasi beberapa waktu. Ia tidak merasakan apa-apa, namun lama-kelamaan Bima hanya mendengar tarikan nafas dan detak jantung yang ada di dalam dadanya. Suasana semakin terasa senyap. Angin dingin mulai berembus. Sesekali Bima merasakan kulitnya seperti tersentuh es batu yang sangat dingin, hingga ia merasakan sensasi yang amat ia kenali, sebuah tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menariknya kuat ke belakang. Buka matamu, ucap suara yang sudah Bima kenali. Membuka mata, dia saat ini tengah berada di pekarangan gubuk Simba. Dilihatnya Maya juga sudah berdiri dan memandangi sekeliling. Ada sesuatu yang jatuh ke perut Bima, sebuah kenanga. Saat sosok laki-laki itu tengah berdiri di depan amben yang dulu sering mereka gunakan. Sekali lagi Bima memandang ke sekitar. Keadaan di sini tidak banyak berubah. Masih banyak penduduk alas lali jiwo yang berseliweran, tapi tidak berani mendekat ke arah gubuk Simba. Ayo, ucap Romo Sengkono yang sudah berjalan beberapa meter di depan Bima dan juga Maya. Tidak mau berlama-lama, akhirnya mereka berdua berjalan mengikuti Romo Sengkono. Simba sedang pergi ya? Tanya Bima saat mereka sudah duduk di amben depan. Orang ngerti, ditunggu ae, ucap Romo Sengkono, sedangkan Maya sedari tadi hanya diam, terus memperhatikan sekeliling. Cukup lama mereka menunggu, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengetuk pintu gubuk milik Simba. Sudah lama kalian menunggu. Tiba-tiba saja terdengar suara itu. Mendengar itu, Bima yang sedang melamun langsung melompat jatuh, sedang Maya menjerit dan langsung berdiri menoleh ke sumber suara. Loh, ngopo do kaget koyo wedhu demi tae.
Ucap Simba terkekeh melihat kelakuan Bima dan Maya, sedangkan Bima hanya mendengus mendengar ucapan Simba. Simba, kata Bima yang langsung menghampiri sosok tersebut. Melihat itu, Simba tersenyum dan mengusap-ngusap kepala Bima, sedangkan Maya, ia masih terus diam. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Sini, Dok. Tidak usah takut, ucap Simba sambil melambaikan tangannya kepada Maya. Mendengar itu, Maya langsung melangkah dan mencium punggung tangan Simba. Sudah, kalian duduk di sini dulu. Aku mau masuk dulu ya, kata Simba yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Ayo, ini diminum dulu. Sudah lama kan tidak minum air beningnya Simba, kata Simba yang sudah keluar dari dalam gubuk dan membawa kendi di tangannya. Tidak berlama-lama, Bima langsung saja menerima air tersebut dan langsung meminumnya. Sedangkan Maya yang baru pertama kali melihat itu hanya diam memandangi Bima dengan ekspresi khawatir. Kenapa, Mbak? Minuman Simba itu enak, bisa bikin badan segar dan kuat, ucap Bima terkekeh sembari menyerahkan kendi tanah liat itu ke arah Maya. Sempat ada keraguan di dalam batin Maya, tapi melihat muka Bima yang bahagia, hatinya tiba-tiba saja mantap menerima kendi yang berisikan air bening tersebut. Gimana, Mbak? Enak kan? Ucap Bima yang terus saja memandang. Sejenak Maya terdiam. Ia mengecap-ngecapkan lidahnya seolah sedang merasakan sesuatu. Aneh, air ini bening, tapi rasanya manis. Apalagi ada pendar warna keemasan yang muncul di dalamnya, ucap Maya sambil terus memutar-mutar kendi di hadapannya. Mendengar ucapan dari Maya, justru Bimala yang kebingungan. Dia sama sekali tidak melihat pendar cahaya yang dimaksudkan oleh sepupunya itu. Bima menoleh ke arah Simba. Rapopo, kamu sama saudaramu yang jelas berbeda, Tonak. Satu bisa berkelahi, yang satunya bisa menyembuhkan, kata Simba terkekeh melihat ekspresi Bima yang kebingungan. Ada keperluan apa sampai kamu datang ke sini? Tanya Simba yang sudah duduk. Bima dan Maya sejenak saling tatap, sedangkan Kromo Sengkono masih diam berdiri di belakang Bima. Maaf, Mbah, saya mau tanya, ucap Bima yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang ia alami tentang bagaimana dia melihat sosok wanita dengan energi yang begitu besar sampai rasa panas yang muncul di tangannya. Semua itu sudah kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa mencegah atau melancarkan. Darah yang ada di dalam dirimu itu punya sejarah sendiri. Sang raja bukan sembarang orang. Kalau sudah waktunya, kamu akan tahu. Tapi sekarang masalahnya bukan itu. Tapi kalau kamu memang berniat untuk menolong temanmu, kamu harus bisa membuat cempaka kuning keluar dari pusaka yang kamu bawa, jelas Simba dengan senyum masya. Tapi Mbah, caranya bagaimana supaya bisa membuat cempaka kuning keluar? Tanya Bima kepada Simba yang kini sudah duduk bersila di depannya. Simba terdiam. Ia memandang lurus mata Bima tanpa berkedip sedikit pun, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak Bima ketahui. Kromo Sengkono, panggil Simba sambil memalingkan mukanya ke arah Kromo Sengkono. Simba, Sendiko Dawo, ucap Kromo Sengkono yang langsung saja berjalan ke arah Bima tanpa ada peringatan dan aba-aba. Tiba-tiba saja dia menyentuh pundak Bima. Sekali lagi Bima merasakan sensasi terimpit benda padat yang menyesakan. Saat membuka mata, dia sudah berpindah ke halaman gubuk Simba. Bima memandang Kromo Sengkono. Dia tidak paham apa maksud Simba meminta Kromo Sengkono untuk membawanya pindah ke pekarangan gubuk. Ada apa? Tanya Bima melihat lurus ke arah Kromo Sengkono. Bukan menjawab, justru Kromo Sengkono tersenyum menyeringai. Seketika Bima sadar apa tujuan Simba. Tanpa menunggu komando, langsung saja ia memusatkan energi di kedua tangannya. Bagus, dalam pertarungan tidak akan pernah ada apa-apa.
Sudah 1 tahun ini aku melatihmu, dan saatnya kini menguji kemampuanmu, Bim. Ujar Kromo Sengkono yang juga sudah bersiap. Bima tersenyum. Jantungnya berdebar dengan keras. Sudah lama sekali Bima ingin memukul kepala Kromo Sengkono. Entah kenapa dia selalu merasa sebal saat mulut pedas Kromo Sengkono mengucapkan sesuatu yang menyebalkan. Kau takut, Bim? Ucap Kromo Sengkono mengejek. Maumu, ujar Bima terus saja memandang Kromo Sengkono tersenyum. Tiba-tiba saja Kromo Sengkono sudah menghilang. Bima menajamkan batinnya. Brak! Benar saja. Untung Bima sudah belajar menanamkan batinnya sesuai perkiraannya. Pasti Kromo Sengkono akan menyerang dari belakang. Beruntung Bima langsung sigap menghindar, walau ia harus mundur beberapa langkah karena efek serangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono. Kau tahu itu curang. Aku tidak pernah bisa berpindah tempat sepertimu. Apa ini yang biasa dilakukan demit seperti kalian? Selalu saja bermain licik. Ucap Bima mencoba memprovokasi Kromo Sengkono. Semua sah dalam perang, ucap Kromo Sengkono yang masih tersenyum menyeringai. Kali ini giliran Bima yang mencoba untuk menyerang. Keduanya saling serang dengan kekuatan mengerikan. Bahkan pohon-pohon yang terkena serangan mereka tiba-tiba saja langsung terbakar dengan hebat. Sementara itu, astaga, ucap Maya melongo melihat kekuatan yang dimiliki Bima dan juga Kromo Sengkono. Kenapa, Nduk? Jangan kaget kalau sudah di sini, kata Simba yang berdiri di samping Maya. Jimba, tapi saya tidak tahu kalau Bima bisa berkelahi, ucap Maya yang masih saja terbengong. Kamu juga bisa, Nduk. Tapi bukan Kromo Sengkono yang akan mengajarimu. Sekarang Simba ajari caranya agar kamu bisa melihat orang-orang yang punya niat jelek kepada orang lain, ucap Simba yang langsung meminta Maya untuk duduk di amban. Maya terpukau. Ia sejenak memandang Simba. Kenapa, Nduk? Reneh, tak omongi dhisik, ucap Simba yang menepuk-nepukkan tangannya ke amban memintanya untuk segera duduk di sebelahnya. Setiap manusia itu punya kelebihan. Tidak ada yang sama, yang ada itu mirip. Jadi, kalau Bima belajar ilmu kanuragan, ya memang ia punya kelebihan untuk bertarung. Kalau kamu memaksa belajar ilmu kanuragan, ya bisa, tapi tidak akan bisa melebihi saudaramu. Jelas Simba yang seolah mengerti pertanyaan yang ada di kepala Maya. Jimba, saya ikut saja, ucap Maya yang masih merasa sungkan dengan sosok yang ada di sampingnya itu. Simba terkekeh. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sekarang ayo duduk bersila, lalu rasakan apa yang ada di sekitaran sini. Tenangkan pikiranmu, biarkan semua mengalir dari hati sampai ke pikiran. Jelas Simba. Maya mulai melakukan apa yang Simba minta. Pada awalnya dia tidak merasakan apa-apa, namun tiba-tiba saja semua berubah. Dia mendengar dan melihat di dalam kepalanya semua yang terjadi di sekitarnya. Semua teriakan dan marah, kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Sekarang fokus dengan apa yang ingin kamu lihat. Biarkan semua yang tidak ingin kamu lihat. Rasakan sampai hatimu bisa merasakan apa yang ingin kamu ketahui, ucap Simba. Maya mencoba untuk memfokuskan keinginannya untuk mengetahui apa yang Bima rasakan, melihat apa yang ingin Bima lakukan. Perlahan dia bisa melihat Bima yang sedang bergerak lincah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Kromo Sengkono. Bahkan beberapa kali Bima juga membuat serangan mematikan. Lebih jauh lagi, Maya sekarang merasakan kegigihan yang ada di dalam batin Bima, namun tiba-tiba saja semua berubah. Kini Maya sedang berdiri di atas pasir, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Tidak usah khawatir, Mbah, ucap Maya saat mendengar suara Simba. Kini ia mengedarkan pandangannya. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Pantai itu benar-benar sepi. Maya berjongkok mencoba mengambil pasir dengan tangannya. Jelas dia bisa merasakan butiran pasir yang menggesek kulit telapak tangannya. Dar!
seketika Maya menoleh. Jauh di depannya kini ia melihat sebuah pertarungan. Buru-buru dia melangkah kaget dengan apa yang ia lihat. Bima sedang berdiri dengan satu sosok cantik yang di hadapannya ada sosok Rama Sengkono, Banaspati serta Pak Arif yang tergeletak tak sadarkan diri. Menarik nafas dalam-dalam, Maya sudah berada di amben gubuk Simba. Nafasnya memburu sesekali. Dia melihat Bima yang tengah menikmati pertarungannya dengan Rama Sengkono. "Bah," ucap Maya lirih, matanya mulai panas. "Itu tugasmu, menjaga saudaramu agar tidak salah jalan," ucap Simba yang langsung bangkit kembali melihat Bima yang bertarung dengan Rama Sengkono. "Ngapunten, Bah, kula kudu pripun," ucap Maya saat sudah berada di samping Simba. "Kamu nanti akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Simba tidak bisa memberitahu semua. Darah yang ada di dalam dirimu dan Bima itu bisa membuat tentram, tapi juga bisa membuat ciloko," ujar Simba. Maya terdiam. Ia memikirkan apa yang barusan ia lihat. "Apa ini ada hubungannya dengan demit yang membuat Panji ciloko, Mbak?" tanya Maya yang masih saja menatap Simba. "Semua ada hubungannya. Sengaja aku ajak ke sini agar cucu perempuanku bisa menjaga saudaranya," ucap Simba yang langsung menghilang dari pandangan Maya. Tersentak, Maya hanya bisa menghela nafas. Dari awal dia memang sudah curiga. Semenjak bertemunya dengan Simba setahun yang lalu, pasti ada sesuatu yang memang berkaitan antara dirinya dan Bima. Bima sudah terlihat kelelahan. Nafasnya mulai tersengal-sengal. "Sudah melampaui batasmu, ucap Rama Sengkono menyeringai. Bima tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan dari sosok penjaganya begitu hebat. Yang Bima sadari, makhluk itu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. "Kita istirahat dulu, jangan terlalu memaksakan diri," kata Rama Sengkono yang sudah memudarkan energinya. "Tunggu, aku masih bisa bertarung." Bluk, Bima tersungkur. Ia merasa badannya begitu letih. Sigap Rama Sengkono langsung berpindah ke samping Bima dan membawanya ke amben yang ada di depan gubuk Simba. "Kenapa, Bima?" tanya Maya panik saat melihat Rama Sengkono merebahkan tubuh Bima di atas amben. "Dia terlalu memaksakan diri. Energinya habis terkuras," jawab Rama Sengkono. "Sekarang coba sembuhkan saudaramu, Nduk," ucap Simba yang sudah ada di samping Maya. Kaget, Maya menjerit kecil. Dia belum terbiasa dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. "Pripun carane, Mbah?" kata Maya sambil melihat ke arah Simba. "Seperti yang kuajarkan tadi, terus tenagamu dialirkan ke Bima. Mengerti?" Maya segera berjalan, duduk bersila di samping Bima. Dia buru-buru menutup mata dan mencoba mengalirkan energinya. "Kakean, Dok, ojo nafsu," tegur Simba saat melihat Bima menggelepar. "Seng tenang, biarkan mengalir sendiri. Kamu itu sedang menyembuhkan sukma, bukan raga. Jangan sampai malah tenagamu nanti merusak sukmanya Bima," terang Simba mengangguk. Kali ini Maya menghela nafas. Dia memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan Bima sekaligus melepaskan semua emosi yang ada di dalam batinnya. Kini terlihat aliran energi dari Maya merambat ke arah tubuh Bima. Perlahan energi tersebut seperti tersedot masuk ke dalam tubuh Bima. Simba yang melihat itu hanya tersenyum, sedangkan Rama Sengkono menggelengkan kepalanya takjub dengan kemampuan Maya yang langsung bisa belajar dengan cepat. "Darah sang raja memang hebat," ujar Rama Sengkono. "Ingat pesanku, Nduk, jaga saudaramu." Terdengar suara Simba berbarengan dengan perasaan seperti tertarik ke belakang mengerjap. Maya sudah kembali berada di kamar Bima. "Astaga," ucap Maya yang langsung merangkak ke arah saudaranya. Kini Maya melihat dengan jelas tubuh Bima terbaring ke belakang dengan posisi kaki masih bersila serta ada darah yang keluar dari mulutnya. Buru-buru Maya mencoba membenarkan posisi Bima dan mengelap darah yang hampir mengering. Menengok ke arah jam, ternyata sudah hampir subuh. Selesai.
Wow, luar biasa. Maya dan Bima. Wah, ini bakalan jadi kolaborasi keren banget nih. Bagaimana Maya di sini punya keahlian yang berbeda dengan Bima. Kalau Bima jelas ya di pertarungan, tapi di sini bagaimana Maya memiliki kelebihan lain sebagai seorang penyembuh. Wah, udah mulai digodok juga nih sama Simba di Alas Lali Jiwo nih. Bima bertempur melawan Kromo Sengkono, dan di situ memang sepertinya kayak udah tahu ya, wah ini Bima bakalan kalah dan terluka. Dan di situ juga menjadi ajang belajar untuk Maya bagaimana dia mengobati Bima. Keren banget, bakalan jadi kolaborasi yang menarik. Makin penasaran lagi buat besok teman-teman, jangan sampai ketinggalan part ketiganya dari kisah Bima by Netra Kala ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Netra Kala atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.